ngomongin AI ini kan banyak pengamat pihak yang mengatakan bahwa 2024 itu adalah tahunnya AI. Betul. Mana perusahaan-perusahaan itu akan sibuk mengadopsi AI. Bahkan AI itu udah masuk ke dalam sendi-sendi sampai ke UKM sekarang bahkan ya. Sehingga harapannya nih nanti kehadiran AI itu bisa membantu mendongkrak ekonomi Indonesia. Betul. Nah, kalau terkait dengan perspektif itu, pandangannya Pak Roy gimana? Sangat penting sekali dan sangat tepat sekali. Karena memang kita sudah melihat ya, sejak 1 tahun terakhir begitu buzz atau hype ya mengenai AI begitu besar. Jadi semua orang sudah berlomba-lomba. Kalau sebelumnya atau orang berpikiran bagaimana adalah saya kepingin menggunakan AI. Jadi kemudian sudah mulai sudah menjalankan operasionalnya, baru kemudian mencari-cari apa yang saya bisa gunakan di sini. Tapi sekarang kita sudah terbalik. Ya kita sebutnya sebagai AI plus sekarang. Berarti AI di keduluan, sudah di depan. Berarti setiap perusahaan atau setiap individu pelaku bisnis di dalam satu organisasi itu sudah mau nggak mau harus menggunakan AI. Baru kemudian dia mencari apa yang kemudian saya bisa gunakan, saya bisa terapkan untuk membuat operasi kerja saya lebih efisien, atau untuk mendayagunakan sumber daya manusia di tempat-tempat lain, jadi mengurangi pekerjaan yang sifatnya repetitif. Betul. Jadi itu sudah luas sekali, jadi memang sudah menjadi satu keharusan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia terutama, ini dari Pak Presiden itu beserta jajaran pemerintahannya, menteri-menterinya itu sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus menjadi negara terdepan di bidang digital di antara negara ASEAN lainnya. Dan kalau kita lihat, untuk menjadi seperti itu, dan termasuk juga ini untuk membantu pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045, tentunya perlu perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat, AI menjadi salah satu jawabannya. Karena tadi, AI itu akan membantu pertumbuhan ekonomi dengan begitu besar, sehingga membuat negara kita menjadi lebih kompetitif di tempat lain atau dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa mengundang banyak investasi masuk dan seterusnya, menciptakan lapangan kerja baru dan membuat tentunya tingkat kesejahteraan ekonomi kita itu menjadi jauh lebih baik, membantu mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia Visi Emas 2045. Kan salah satu hal yang menurut saya menarik dengan AI yang sekarang, Pak ya. Kalau kita bicara AI zaman dulu itu kan ya hanya segelintir orang, Pak, yang kepikiran bahkan tentang AI. Kalau sekarang kan ya anak SMA udah pakai AI, Pak, bantu ngerjain tugasnya, Pak. Betul. Dan tadi Bapak menarik juga ketika menyebutkan bahwa kalau dulu itu kita sibuk dengan bisnis proses kita, produk kita, habis itu nanya, gimana ya kita bisa manfaatkan AI untuk bangun ini gitu. Kalau sekarang kebalik, AI-nya udah ada. AI-nya sudah ada. Tersedia di depan kita. Betul. Tinggal pertanyaannya ini mau diapain gitu Exactly, Pak. Betul. Nah, masih ngomongin Indonesia Emas dulu, Pak. Sebelum kita nanti pasti akan bahas tentang Watson X, itu wajib, Pak, ngomongin itu, Pak. Dan kemudian juga kita bicara tentang bagaimana AI mengubah landscape industri sampai pada pekerjaan. Tapi sebelum sampai ke sana, aku pengen yang lebih makro dulu, Pak ya, masih ngomongin Indonesia. Karena ketika Bapak tadi menyebutkan bahwa kehadiran AI ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa compete better dengan negara-negara tetangga, bahkan dengan negara maju. Betul. Itu dalam perspektifnya saya, karena AI itu mendemokratisasi banyak hal. Kalau dulu yang bisa pakai AI hanya perusahaan-perusahaan besar, multinationals dengan anggaran yang besar, gitu kan. Bahkan sekarang siapapun bisa pakai AI. Tadi ya, aku cerita tadi anak SMA aja bisa gitu, emak-emak juga bisa gitu, Pak ya. Betul. Itu berarti, Pak ya, yang akan mendorong ekonomi itu bisa lebih maju gitu, Pak ya. Betul. Jadi memang ini satu keadaan yang memang harus kita pergunakan sebaik mungkin sebagai individu. Apakah itu kita sebagai masyarakat biasa di luar pelaku bisnis ataupun sebagai pelaku bisnis. Karena ada satu survei itu yang mengatakan bahwa, dan ini sebenarnya survei ini dilakukan oleh IBM Business Value, yang mengatakan bahwa ada sekitar 3.000 CEO di seluruh dunia yang kami survei, dan 70% itu mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan generative AI terutama, ya karena sesuai dengan perkembangan teknologi AI yang terakhir, itu akan membuat competitive edge, akan mendapatkan competitive edge dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain. Dan jadi mau nggak mau,
Jadi setiap perusahaan pun akan berlomba-lomba. Termasuk sekarang adalah individu. Saya di beberapa kali kesempatan melakukan wawancara, atau saya ada sempat membuat tulisan juga di LinkedIn saya. Itu ada yang menanyakan gitu, apakah manusia satu waktu akan tergantikan oleh AI atau robot atau automation? Ya, dan ini memang jawaban saya yang sesuai dengan filosofi kami dari IBM bahwa AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Dr. Indrawan bahwa semua orang mau nggak mau kita harus menggunakan AI. Jadi kalau tidak ya kita akan ketinggalan nantinya.